langsung. Ya, langsung. Naik. Satu yang kedua. Ya. Baru Mas Roy. Ya. Kita sudah menjalani sidang pertama dan alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya. Dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo. Dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil memohon juga membuat catatan ya. Catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya dokumen itu seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat yang juga sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout 500 lebih. Berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah, untuk KPU Pusat tadi menurut kami relatif siap, ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak, di mana penyimpanannya masih agak kacau. Jadi mereka janji akan mencari di mana, apakah di bunker di mana, itu yang menarik. Nah, untuk KPU Jakarta juga kooperatif ya, menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU Pusat menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi ini, koordinasi antara KPU di daerah. Nah, itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learn ya. Mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah, untuk KPU Solo ini 11-12 dengan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh majelis hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Calonannya juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah, ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu. Karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan,
tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah, yang terakhir Polda Metro Jaya, ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru disampaikan ke Polda Metro Jaya 14 November. Jadi lebih dari sebulan Polda Metro Jaya tidak pernah tahu bahwa kami meminta dokumen-dokumen itu. Dan itu menunjukkan juga sekali lagi koordinasi buruk antar PPID di kepolisian. Dan sayang sekali tadi walaupun kooperatif dari kepolisian sering kali menyampaikan hampir semua pertanyaan kami itu dokumen dikecualikan. Ya, itu yang tapi yang paling menarik yang perlu dicatat adalah yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami, bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Pak, ada pertanyaan.